Nah inilah salah satu hal yang harus kita ketahui. Bagaimana kita mamanya tidak amanah dalam hal yang lain, ya harus kita memahami bahwa ayolah kita umat Islam harus belajar memahami, salah satunya adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Termasuk menjaga amanah itu berbuat kebaikan. Nah ini harus kita sadari mulai sekarang. Umpamanya amanah, umpamanya seseorang yang makan anggur karena jatuh ke sungai, dimakan oleh seseorang, kemudian sama yang empunya anggur diminta untuk menjaga, hukumannya menjaga, tapi hukuman pertama menjaga anggurnya, setelah menjaga anggurnya menyirami, ya seperti itu. Kemudian diceritakan ini seseorang yang sudah memakan anggur ini mencoba menjaga amanah dari yang punya anggur. Ini menjaga amanah. Setelah dia menjaga anggur, setelah dia menyiangi anggur, pokoknya nyiramin anggur semuanya diladenin. Terakhir adalah dikawinin, si empunya anggur cerita. Anak saya yang wanita ini bisu, tuli dan buta. Bingung juga dia, aduh apes deh saya. Emang ceritanya seperti itu. Nah suatu ketika memang diceritakan bahwa bisunya karena apa? Bisunya karena si anak ini memang tidak berbicara yang buruk. Tulinya karena apa? Tulinya karena telinganya tidak mau mendengar sesuatu yang buruk. Butanya karena apa? Butanya karena tidak mau melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dan alhamdulillah menurut ceritanya bahwa wanita ini anaknya ada si anak wanita ini sungguh cantik. Nah inilah salah satu hadiah ya. Jadi hadiah seseorang yang bisa diceritakan bahwa dia memegang amanah. Itu menikahi seorang wanita yang cantik. Ini salah satu cerita. Iya. Kadang-kadang kita sendiri, kita belajar agama kesana kemari dapatnya begitu-begitu aja ya. Bukan tidak mensyukuri, bukan loh ini ya. Maksudnya begitu-begitu aja nggak bisa diceritakan. Nah, yang Ustadz bilang tadi itu kan mereka yang mampu menjaga amanahnya maka Allah akan berikan satu keistimewaan buat dia. Sebaliknya Ustadz, bagi mereka yang khianat, artinya tidak menjalankan amanahnya atau menyanyiakannya, apa yang mereka dapatkan? Paling tidak kalau mereka yang menyia-nyiakan amanah, nomor satu di zaman sekarang ini dicari KPK. Itu bener nggak ya? Bener kan ya? Karena beliau-beliau yang ada nangkring di atas itu, saya bilang nangkring itu yang kurang amanah, itu ya begitu, maunya nangkring, maunya enak. Kalau ada APBN itu juga potong-potong memotong, saya minta sekian, itu mau tidak ini lagi. Dan itu kurang amanah istilahnya. Itu salah satu di dunia. Kalau beliau itu tidak mau mengakui kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan Allah, wallahu alam. Di akhirat bagaimana ya? Nah ini salah satunya. Nah kalau seseorang yang tidak amanah dalam arti umpamanya bukan miliknya diambil, paling tidak sakitnya di daerah perut. Paling tidak itu yang minim. Daerah perut karena memakan sesuatu yang bukan haknya. Itu insya Allah ada di dalam perut. Kemudian semaunya sendiri. Jadi ini harusnya itu dijaga tapi beliau tidak mau menjaga. Ini tetap diambil untuk dirinya sendiri, untuk pribadinya sendiri, itu juga urusannya nanti di perut. Nah inilah salah satu hal yang harus kita ketahui, bagaimana kita mamanya tidak amanah dalam hal yang lain, ya harus kita memahami bahwa ayolah kita umat Islam harus belajar memahami, salah satunya adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Termasuk menjaga amanah itu berbuat kebaikan. Nah ini harus kita sadari mulai sekarang. Saya yakin Bapak Ibu sekalian itu sudah mulai pandai dalam belajar agama Islam. Ayo kita mulai lempeng-lempengkan. Lempeng-lempengan itu dilurus-lurusin kan gitu ya. Kita lurus-lurusin, yang kita kadang belok ayo kita lurus. Kadang kita belok ayo kita lurus. Nah insya Allah mudah-mudahan bagi diri kita belajar untuk memahami
amanah-amanah yang ditugaskan atau diberikan, dititipkan kepada kita, itu bisa kita jalankan sesuai dengan syariat Islam. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita menjadi hamba-hambanya yang amanah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik jamaah sekalian, kami berikan kesempatan yang mau berkonsultasi atau bertanya. Ya, berdiri. Ya Ibu, mic-nya dikasih silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dideketin Bu. Nama saya Ibu Titi Rohati dari Kuningan, Jawa Barat. Pak Ustadz, saya mau tanya, badan saya pada sakit semua gitu. Siapa yang Nggak bisa. gebukin tuh Bu? Pada sakit semua tulang-tulang teh Pak Ustadz, nggak bisa dibawa kerja gitu. Nggak bisa dibawa Kerja. kerja. Iya kerja walaupun nyuci apa gitu nggak bisa. Oh, sejak Gitu. kapan? Berapa minggu Bu? Udah lama. Lama itu berapa bulan? Ada berapa? Ada 7 tahunan mah ada. 7 Gitu. tahun. Iya, udah lama gitu. Terus kalau itu pagi-pagi tuh kalau bangun Pak Ustadz, baru dibawa gerak jalan ke sono sini gitu ke dapur gitu. Kayaknya mau rubuh aja, mau jatuh gitu. Mau jatuh? Iya. Oh iya. Tapi kalau kata dokter katanya darah tinggi sama emah gitu punyanya. Suka diperiksanya gitu, sering dirawat darah tinggi sama emah Oh, iya. gitu. Ibu masih punya suami? Punya, Ada di sini suaminya? nggak ada Di rumah? di rumah. Yang mau saya tanyakan ini, suami kerja di mana Bu? Sekarang mah di rumah. Kalau Ibu kerja? Bangkrut. Hah? Tadinya di Asam Reges, terus Asam Reges itu apa? di Nggak Asam tahu Reges, saya Bu. kerjanya di Asam Kerja Reges. itu kontraktor umpamanya atau di kantoran umpamanya. Bengkel. Oh, bengkel, Iya, ya, tadinya. bengkel. Terus bangkrut Pak Ustadz. Terus sekarang di rumah aja. Iya, udah lama. Terus oh iya, gitu. Ibu kerjanya di mana? Enggak kerja di rumah aja. Di rumah aja. Ngurus anak aja. Ngurus sana. Ini yang sebelah kiri Ibu siapa? Anak saya. Menantu apa anak? Anak ini mah. Anak ya? Iya, anak yang kelima. Kelima segini umurnya. Semuanya 7 Pak Ustadz. Iya. Yang belum nikah Banyak. siapa? Yang nikah baru 2. Yang 2 nomor berapa? 1 sama nomor 2. Oh gitu. Ini belum. Belum. Mau dinikahin nggak? Ya mau Pak Ustadz. Hah? Ada anaknya. Minta doanya Minta aja. doanya aja dulu. Kok minta Pak. doanya? Ya sudah Ibu. Saya mau tanya begini. Ibu kalau di rumah sama suami sama bapak sering berantem nggak? Jujur. Dulu sebelum sakit. Nggak tahu masalah duit atau masalah bapaknya pulangnya ini mamanya. Atau bapaknya suka nongkrong mamanya berantem aja setiap hari. Dulu. Jadi bapaknya galak. Gitu suka ngomel aja gitu. Bapaknya Ustadz. suka ngomel. Iya kalau sedikit-sedikit gitu suka ngomel gitu. Nah ibu gimana? Saya tanya ke ibu bukan tanya ke bapak. Ibu suka banyak- marah nggak sama bapak juga walaupun diem di sini? Ya iya diam tapi diam gitu. Marahnya diem. Diam. Iya Jarang sudah nggak saya, apa-apa. Mas. Itu satu. Yang kedua saya mau tanya, ibu sering ke dukun nggak? Tapi sering sakit sih Pak Ustadz, sering sakit jadi Dulu, sering. dulu sebelum Iya. sakit. Ya enggak sebelum sakit mah. Coba diinget-inget. Ke orang pintar iya. Ya iya orang pintar sama dukun mah sama. Iya kan sering Beda sakit tulisan gitu, jadi aja. sering ke orang pintar gitu sering. Sebelum sakit ya pernah ke orang pinter. Setelah sakit ke orang pinter terus malahan ya. Iya. Iya. Aduh, kenapa nggak punya suami orang pinter aja sekalian? Kemarin ada jamaah ke sini, istrinya orang pinter, istrinya dukun, mau kabur dari suaminya. Saya bilang jangan, kenapa? Ya kasihan suaminya nyariin gitu. Ibu, yang pertama adalah jangan sering jengkel lagi sama suami walaupun diam. Iya Pak Ustadz. Ya, mau nggak Iya. kira-kira yang pertama nih? Mau Pak Ustadz. Bener mau. nih. Iya. Jangan sering jengkel lagi kepada suami walaupun diem ya. Iya Pak Ustadz. Walaupun suami nggak kerja umpamanya sekarang. Jangan jengkel, mau? Mau.
tahu-tahu nyekek. Saya nggak jengkel tapi nyekek. Enggak, Pak Sama Ustadz. aja itu. Jangan Enggak, ya. Iya enggak. Itu yang pertama. Kemudian kalau ibu memang ingin sembuh dari sakitnya, berdoa yang Iya. jelas. Ya Allah, jika sakit seluruh tubuhku ini disebabkan Iya. karena kejengkelanku kepada suami atau kepada anak-anakku, aku Iya. mohon ampun kepadamu. Hanya itu aja doanya. Iya. Paham? Paham Pak Ustadz. Paham, nanti sampai kuningan lupa lagi. Paham ya? Paham, Doa itu Ustadz. diulang terus-menerus. Kemudian Iya. terakhir, ya Allah, aku mohon agar engkau berikan kesembuhan atas penyakitku yang ada dalam tubuhku. Amin. Iya, Udah itu amin, aja. amin. Paham ya? Paham. Ustadz. Kemudian yang kedua,